Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Inzan Ilmika Zanzam, nomor presensi 8 dari kelas MIPA Percepatan semester 6 SMA Negeri 1 Salatiga. Seperti yang kita ketahui, kesetimbangan kimia adalah keadaan saat reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang cenderung tidak berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Menurut asas Le Chatelier, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Kali ini, dalam rangka ujian praktik kimia, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Yuk simak pembahasannya. Nah, untuk praktikum yang pertama, kita akan mengkaji mengenai pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Untuk bahan, kita memerlukan 1,5 gram beras sebagai pati atau amilum. Kemudian kita memerlukan betadin sebagai iodin. Dan yang terakhir, kita membutuhkan vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C ini dapat Anda peroleh dari permen atau minuman vitamin C yang terjual di pasaran. Kemudian untuk alat, Anda memerlukan sumpit sebagai pengaduk. Kemudian 2 buah sendok teh sebagai spatula. Dan 3 buah cawan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam langkah kerja. Pertama-tama, Anda perlu memisahkan 1 sendok teh beras ke dalam cawan. Hal ini akan kita gunakan sebagai variabel kontrol untuk membandingkan kepada beras yang nantinya kita akan beri suatu perlakuan. Langkah kedua, teteskan 5 tetes iodin atau betadin ke dalam beras. Kemudian aduk menggunakan sumpit. Bisa kita lihat, beras yang tadinya awalnya berwarna putih, sekarang berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara pati pada beras dan juga iodin pada betadin yang membentuk kompleks amilum iodin. Nah, kemudian dengan sendok teh kita pisahkan 1 sendok teh lagi beras yang sudah ditambahkan betadin ke dalam cawan. Seperti ini. Nantinya akan kita gunakan dalam pembahasan. Sekarang kita campurkan 0,2 gram serbuk vitamin C ke dalam beras. Kemudian kita aduk menggunakan sumpit atau pengaduk kembali.
Oke. Terlihat beras yang tadinya berwarna kehitaman akibat reaksi dengan iodin kini menjadi putih kecoklatan. Warna kecoklatan timbul akibat ada reaksi antara asam askorbat dan iodin membentuk asam dihidroaskorbat yang berwarna kecoklatan. Sedangkan warna putih berasal dari reaksi balik dari kompleks amilum iodin menjadi iodin dan pati. Warna kuning yang tersisa pada beras merupakan sisa dari serbuk vitamin C yang belum bereaksi dengan iodin. Langkah selanjutnya kita pisahkan beras yang sudah dicampur dengan asam askorbat atau vitamin C ke dalam cawan. Seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan terhadap ketiga buah beras yang sudah kita dapatkan dari langkah kerja tadi. Cawan pertama berisi beras atau pati biasa yang tidak diberi perlakuan apapun sebagai pembanding atau variabel kontrol. Pada cawan kedua berisi beras yang diberi iodin. Hal ini membentuk reaksi antara pati dan iodin membentuk kompleks pati iodin yang berwarna biru kehitaman. Reaksi ini dianggap sudah berada pada kondisi kesetimbangan. Pada cawan ketiga terdapat sistem kesetimbangan pati, iodin, dan kompleks pati iodin yang ditambahkan asam askorbat. Asam askorbat bereaksi dengan iodin dalam sistem kesetimbangan beras dan membentuk asam dihidroaskorbat yang berwarna kecoklatan. Karena iodin bereaksi dengan asam askorbat, konsentrasi iodin dalam kesetimbangan menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, yaitu pati yang berwarna putih. Sedangkan warna kuning merupakan sisa dari serbuk vitamin C atau asam askorbat yang belum bereaksi dengan iodin. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita akan mengkaji tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Untuk praktikum kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk bahan, kita memerlukan serbuk tembaga sulfat atau CuSO4 sebanyak 0,5 gram. Kemudian kita juga membutuhkan padatan NaCl atau garam dapur sebanyak 0,4 gram. Kita juga membutuhkan 31-35 ml air panas, dan air dingin. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah sumpit sebagai pengaduk, kemudian sendok teh sebagai spatula, dan juga wadah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam langkah kerja. Pertama-tama kita tuangkan, saya menggunakan 35 ml air ke dalam serbuk CuSO4. Kemudian kita aduk hingga CuSO4 larut dalam air. Perbandingan antara CuSO4 dan air bisa Anda sesuaikan sedemikian mungkin untuk menghasilkan larutan CuSO4 0,1 molar. Untuk mengganti padatan CuSO4 dan juga air, Anda bisa langsung saja membeli larutan tembaga sulfat atau larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,1 molar di pasaran.
Beginilah penampakan 0,1 molar larutan CuSO4. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan memasukkan 0,4 gram NaCl ke dalam larutan tembaga sulfat. Kemudian aduk menggunakan sumpit. Langkah selanjutnya adalah masukkan larutan CuSO4 dan juga NaCl ke dalam air panas. Aduk menggunakan sumpit. Nah, coba kita lihat perubahan warnanya. Bisa kita lihat larutan CuSO4 dan juga NaCl yang awalnya berwarna kebiruan kini menjadi hijau. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara CuSO4 dan juga NaCl membentuk CuCl2 plus Na2SO4. Warna hijau berasal dari CuCl2 yang berwarna kehijauan. Kemudian coba kita pindahkan larutan CuSO4 dan NaCl tadi yang awalnya berada di atas air panas ke atas air dingin. Aduk kembali menggunakan sumpit. Nah, dapat kita lihat larutan CuSO4 kembali berwarna biru. Hal ini karena adanya reaksi antara CuCl2 ditambah Na2SO4 membentuk CuSO4 plus NaCl. Warna biru berasal dari CuSO4 yang berwarna kebiruan. Bisa kita lihat warna birunya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tadi setelah pencampuran CuSO4 dan NaCl, terbentuk reaksi kesetimbangan antara NaCl plus CuSO4 menjadi Na2SO4 plus CuCl2. Pada suhu tinggi terdapat pergeseran kesetimbangan ke arah kanan, yaitu ke arah reaksi dengan perubahan entalpi positif, yakni dengan reaksi CuSO4 plus 2 NaCl membentuk Na2SO4 plus CuCl2. Sedangkan pada air es atau pada suhu rendah terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan berupa CuSO4 dan NaCl. Pergeseran ini disebabkan karena CuSO4 dan NaCl memiliki perubahan entalpi negatif. Warna biru berasal dari larutan CuSO4 yang berwarna biru. Nah, dari kedua praktikum tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, perubahan konsentrasi akan menggeser kesetimbangan kimia ke arah senyawa yang memiliki konsentrasi lebih sedikit. Sebagai contoh, apabila Anda menaikkan konsentrasi suatu reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sedangkan bila konsentrasi suatu reaktan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan itu sendiri. Kesimpulan yang kedua adalah, bila suhu dinaikkan, kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi dengan perubahan entalpi positif. Sedangkan apabila suhu diturunkan, kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah reaksi exotherm atau reaksi dengan perubahan entalpi negatif. Nah, sangat menarik bukan praktikum tadi? Saya harap praktikum tersebut dapat membantu teman-teman semua dalam memahami pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.